Lo kenapa lagi sih, Fir, kayak orang bingung gitu? Gue udah bela-belain sekarang ketemu sama lo. Sekarang cepetan ngomong, gue mesti ke kantor. Mas Gio, Nan. Dia semalam itu marah-marahin gue. Marah-marah kenapa? Iya, dia bilang gue jadi istri tuh udah curigaan. Terus nggak perhatiin Restu. Makanya Restu itu selingkuh sama Centini. Gio nyalain lo. Ya udah pantes lah, Gio itu kan kakaknya Restu. Udah pasti dia ngebelain adiknya, Fir. Iya, emang dia kakaknya Restu. Tapi kan harusnya nggak kayak gitu. Dia harusnya bisa lihat dong. Yang bener ya bener, salah ya salah. Ya mungkin karena dia ngerasa dia jauh lebih mengenali Restu daripada lo, Fir. Iya, tapi harusnya Mas Gio itu bisa lebih adil, bisa lebih bijak melihat keadaan ini. Gue tuh bener-bener tersinggung sama kata-katanya Mas Gio. Seolah-olah gue tuh jadi istri bener-bener udah gagal. Ya kalau lo nggak ngerasa diri lo tuh istri yang gagal, lo bela diri lo dong. Jangan cuma nangis aja. Gue udah bela diri kok, gue nggak diem aja. Tapi tetap aja Mas Gio tuh belain Restu. Gue mau kasih lihat juga ke lo. Nih, Apaan sih nih? buka. Perhiasan siapa nih, Fir? Ngapain lo ngasih liat ini ke gue? Itu perhiasan Restu kasih buat Centini. Serius lo, Fir? Iya, sampai sedekat itu kan Restu dan Centini. Sampai Restu tuh kasih perhiasan segala ke dia. Tapi ya udahlah, Fir, ini perhiasan murahan gini. Gue pikir berlian atau intan, cuman ginian doang. Ya udahlah. Masalahnya tuh bukan mahal atau murah, Nan. Restu kasih perhiasan ke Centini. Itu kan artinya ada hubungan khusus di antara mereka. Sampai seorang pria ngasih perhiasan ke wanita. Gimana sih, Nan? Dia nggak usah sewot ke gue dong, Fir. Iya, sorry. Gue emosi. Kayaknya bener deh. Centini sama Restu tuh ada hubungan khusus di belakang gue. Udah lo tenang aja. Semua rasa sakit hati lo tuh udah gue balesin, Fir. Maksudnya? Iya. Emang apa? Lu apain Centini? Iya, Centini itu udah gue masukin penjara. Penjara? Emang kesalahannya apa? Dia tuh punya utang ke Akbar, tekan gue di kantor. Tapi dia nggak mau tanggung jawab. Utangnya banyak banget ya? Kok sampai urusan anak penjara segala? Ya bukan masalah gede atau kecil utangnya, Fir. Tapi pokoknya intinya, Centini itu udah kena batunya. Kantor polisinya di mana, Nan? Gue pengen ketemu sama Centini. Pak, saya mau ketemu sama tahanan yang namanya Centini. Sebentar, saya cek dulu. Saudari Centini sudah dibebaskan. Bebas, Pak. Kok bisa? Karena tuntutannya itu sudah dicabut oleh pelapor. Oh gitu. Ya, ya udah. Makasih ya, Pak. Iya, Fir, ada apa? Lo udah ketemu sama Centini? Membela diri apa lagi dia? Nah, Centini udah nggak ada di sini. Laporannya udah dicabut katanya. Apa? Serius lo, Fir? Jadi laporannya udah dicabut sama Akbar? Aduh, ngapain sih? Udah nanti gue tanyain ya kenapa dia ngelakuin itu. Ya. Apaan sih tuh orang? Alhamdulillah ya Allah. Centini akhirnya bebas. Centini gak di penjara. Ya karena memang Centini tidak bersalah. Pak, matur suwun sangat nggih, Pak. Sampean sudah membebaskan Centini dari penjara. Matur suwun banget sampean sudah percaya karo aku, Pak. Jangan seneng dulu. Gua belum percaya sepenuhnya sama lo. Kan sampean sudah cabut laporan itu, Pak. Sampean juga membebaskan Centini dari penjara. Berarti tandanya kan sampean percaya karo aku toh, Pak. Centini, lo terus bisa bedain antara rasa percaya dengan rasa kasihan. Nyun sewu, Pak. Berarti Bapak membebasin Centini karena sampean kasihan karo kula nggih, Pak. Ya iyalah. Mana tega gue ngeliat lo nangis-nangis di sel.
Kalau lo kenapa-napa nanti gue juga yang repot. Jangan sampai Kinan tahu kalau Centini sama gue. Bisa-bisa proyek gue dibatalin sama dia. Oke Centini, kita kembali ke pokok permasalahan. Dengar ya, gue cuman pengen lo lunasin hutang lo aja secepatnya, oke? Anji Pak, Centini pasti lunasi. Tapi jangan mepet-mepet nggih Pak. Kasih waktu buat Centini. Karena kan Centini nggak punya uang sebanyak itu Pak. Ya kalau minta tempo jangan kelamaan lo ya. Kalau tunggu gajian bulan depan boleh nggih Pak? Nggak boleh nggih Pak? Dibolehin nggih Pak? Centini janji Pak. Centini mau ngumpulin uang. Centini kan jualan nasi uduk Pak. Centini jualan yang banyak banget nasi uduknya biar dapat untung yang akeh Pak. Lah dari situ kan untungnya kan bisa bayar utang Pak Centini Pak. Memangnya kamu jual nasi uduk sebungkusnya untung berapa? Untungnya nggih 1.000 Pak per bungkus. Lah kebetulan nasi uduk itu dibuat sama tetangga Centini namanya Bu Tuti. Waduh enak tenan ya Pak. Sampean mesti cobain Pak. Gampang lah Pak Centini kasih gratis nggih Pak. Alah, nggak usah. Centini, kalau lu jual nasi uduk sebungkus cuma untung 1.000, harus berapa lama dan berapa banyak lo jualan sampai terkumpul uang 8 juta? Nggak mau gue. Sebentar nggih Pak, tak hitung dulu nggih Pak. Udah, lupain aja deh. Dan gue juga nggak mau nunggu sampai akhir bulan. Mendingan lo cari cara lain, karena kalau jual nasi uduk, itu kelamaan, gue nggak mau. Pokoknya ya, sekarang mah tugas kita teh mencari tahu statusnya Centini. Ya, dia teh masih punya suami, sudah janda, atau masih merawat. Tah, atau jangan-jangan sebenarnya dia udah janda, atau mungkin juga punya suami, tapi dia ngakunya gadis. Kagak mau dibenerin. Ini namanya penipuan. Tuh ibu-ibu pada mau kemana ya? Si Nuning lagi yang mimpin. Bisa panjang urusan ini kalau sama dia mah. Kalau cuma Nuning doang sih, gue sanggup ngadain ini. Tapi ini ibu tuh ibu-ibu, udah mukanya pada beringas begitu lagi. Bisa babak belur muka gue ini. Benar tuh ibu-ibu ya, status itu penting. Kayak ayah nih, walaupun ayah kelihatannya sendirian di kontrakan, tapi ayah punya laki ayah lagi kerja merantau. Pan kadang-kadang pulang juga. Ibu-ibu pernah lihat kan laki ayah, ya Pan? Lu pernah lihat nggak? Kagak tahu. Ya elah, udah. Udah, yuk. Bu Tuti! Bu Tuti! Maaf lo ya. Ini pada mau ngapain ya ke warung saya? Mau ngutang apa mau pada ngegosip? Nah, cakep dah. Pinter bener nebaknya. By the way, ngomong-ngomong nih ya, Bu Tuti ya. Si Centini semalam pulang ke kontrakan kagak? Maaf loh ya, saya nggak lihat. Tuh kan bener. Si Centini kagak pulang ke kontrakan semalam. Atau kalau gitu mah tah ya, berarti Centini teh nginepnya di kontrakan lain. Di kontrakan laki-laki lain. Tah kumaha tah eta lamun kitu mah nya. Saya mah enggak sanggup ngomonginnya juga, ngebayarinnya juga tah kumaha tah. Lama bener lo ngomongnya. Maaf loh ya, ini ada gosip apa lagi ya tentang Centini? Saya jadi bingung. Maaf lo ya. Ya elah Bu Tuti kagak usah bingung-bingung. Ayo cuma mau mastiin aja nih ya. Kalau si Centini itu udah beneran punya suami positif. Centini udah punya laki. Jadi sebentar tah. Jadi yang kemarin teh itu teh suaminya Centini gitu maksudnya tah. Maaf loh ya, tapi Centini nggak pakai cincin kawin, terus di tangannya nggak ada perhiasan apa-apa. Aduh Bu Tuti, pusing dah ayah nih. Bu Tuti, ayah aja udah kawin nih kagak pakai cincin kawin. Cincin kawin itu bukan pertanda dia udah nikah apa belum. Gimana sih? Ari kamu mah, aya cincin kawinna beneran udah dijual. Hayo tanda teu boga duit. Tapi by the way ngomong-ngomong nih, suami yang datang kemarin tuh pasti mau ngelabrak si Centini. Buset, ngelabrak gimana maksudnya? Ya, gara-gara si Centini suka dapat kiriman dari mantan bosnya. Buset, bener-bener kagak nyangka ya. Centini bisa berbuat segitunya. Berarti dia teh perempuan yang tidak baik atuh ya.
tidak menyangka. Nah kan akhirnya sekarang pikiran ibu-ibu terbuka semuanya. Makanya percaya sama omongan Aye. Omongan Aye itu bukan sembarangan penggosip, tapi berdasarkan fakta. Informasi terpercaya pokoknya. Maaf loh ya. Gagal deh Ropi untuk memperbaiki keturunan. Bener katanya gue. Habis udah harapan gue buat dapetin si Centini. Bentar Pak, ini di mana toh Pak? Kok Centini dibawa ke sini? Bukannya Centini dianterin ke kontrakan? Kalau sampean nggak bisa anterin Centini, mendingan sampean turunin saya tuh di jalan biar Centini tuh naik angkot Pak. Udah deh, masuk aja ke dalam, ayo. Loh, ntar dulu sampean belum jawab pertanyaan Centini. Ini di mana? Ini di rumah siapa? Kok Centini dibawa ke sini? Herannya banyak banget nanya. Oke, gue jawab. Ini rumah gua. Tapi kenapa Centini dibawa ke tempatnya sampean? Centini nggak mau lupa kalau aneh-aneh lupa. Centini yang aneh-aneh itu cuma ada di pikiran lo aja. Ya, ayo masuk. Bentar toh Pak, sampean ngomong masalah utang toh Pak. Ngomongin utang dalam aja, apapun di dalam aja, ayo. Pak, ampun dong Pak, kasih kesempatan sama Centini. Centini insya Allah bisa bayar kok Pak. Iya, kita ngomong di dalam ya, ayo. Iya, tapi tolong toh Pak. Masuk. Ayo masuk, udah ngomong di dalam aja. Mau diapain sih Pak Centini Pak? Pak, mau diapain Centini Pak? Kenapa? Lo takut sama gua? Emangnya takut mau diapain? Hah? Pak, jangan deket-deket toh Pak. Hah? Iya Centini takut lah Pak sampean macem-macem karo Centini Pak. Jangan gitu toh Pak, tolong jangan buat aneh-aneh sampean iki. Centini, lo tuh nggak akan gua apa-apain. Emangnya gua mau ngapain? Jangan kepedean deh. Lo tuh bukan tipe gua. Bukan begitu Pak, tapi namanya laki-laki Pak, ono setan lewat iso ae ngelakuin apapun Pak. Centini, gua cuma mau bilang mulai besok lo bertugas bersih-bersih di rumah ini. Oh, maksudnya nopo toh Pak? Ya supaya semua utang lo lunas. Karena kalau gua nungguin hasil dari jualan nasi uduk lo, kelamaan. Maksudnya Bapak itu minta Centini itu tenaganya gitu toh Pak, untuk membayar hutangnya lunas. Ya iyalah, memangnya apa lagi? Oh gini. Maksudnya Bapak itu pingin Centini itu jadi pembantu di rumah ini gitu toh Pak? Ya Allah Pak, kenapa sampai nggak ngomong dari tadi? Maaf ya Pak, akhirnya Centini itu mikir sing macem-macem Pak. Kenapa? Aku bingung gitu aja. Oh, gini Pak, Centini itu kan kerja di kantor Pak, jadi oke, pagi sampai sore. Lah terus kerja di sininya itu kapan toh Pak? Lu tuh pede banget sih Centini. Memangnya setelah kejadian kemarin, Kinan masih mau mempekerjakan lo? Hah? Ya kan Centini punya tanggungan utang toh Pak. Selama masa kontrak kerja Centini setahun itu, ya Centini harus kerja Pak. Kalau enggak Centini harus ganti rugi Pak, sekitar 50 juta. Ya mau nggak mau kan harus kerja toh Pak. Udah, mendingan gini aja. Lo bisa kerja di sini sebelum lo berangkat kerja atau sore setelah lo pulang kerja, terserah. Ya kecapean dong Centini Pak, kapan istirahat itu Pak? Ya harus bisa lah Centini. Kalaupun nggak bisa, harus dipaksain bisa. Atau mau gue tagih hutangnya sekarang Ya semuanya. jangan gitu toh Pak, sampean Pak. Jenje bisa nggih Pak, nggih saged bisa. Tapi ya wis toh Pak, ndak apa-apa wis Pak. Yang penting utang-utangnya Centini lunas Pak. Bisa Centini Pak. Nah gitu dong, susah banget dari tadi. Ya Allah, omahe kayak kapal pecah. Jangan ngeledek. Boten Pak, ndak ngeledek kok, memang berantakan kok Pak rumahnya Pak. Tak beresin nggih Pak, tenang aja. Nggak sekarang juga Centini. Mendingan sekarang lo pulang dulu. Besok mulai kerja. Karena sore ini gue ada urusan dan gue nggak mau diganggu sama orang. Maaf nggih Pak, tapi tangannya wis gatel, gak apa-apa kok. Ih susah banget dibilangin. Besok aja. Oh nggih Pak. Oh ya satu lagi. Jangan sampai orang-orang tahu kalau lo kerja di sini ya. Maksudnya rahasia ngono toh Pak? Iya. Oh, maaf nggih Pak, tanya nggih Pak. Kenapa sih Pak? Kok harus pakai rahasia-rahasiaan Pak? Yang ada kan malah nanti bisa nimbulin fitnah Pak. Soalnya kan Centini keluar masuk rumah ini.
Dipikir orang nanti Centini itu melakukan hal yang dosa, Pak. Karena yang gua dengar lo itu sering bermasalah di kantor. Dan gua nggak mau punya masalah dengan Kinan gara-gara lo. Paham? Udah ngerti sekarang? Oh, ngono toh, Pak. Tapi, Pak, Ya tapi udah. Udah pulang sekarang deh. Pusing nih gua. minum obat nggih, Pak, supaya lekas sembuh. Centini. Matur suwun, Pak. Iya. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Walaupun badan Centini capek semua karena banyak masalah, tapi Centini senang kok karena sudah ada jalan keluar buat bayar utang saya yang 8 juta itu. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun ya Allah, sudah memberikan kebebasan buat Centini. Terus piye yo nanti kalau ketemu karo Bu Kinan? Dia pasti kaget kalau tahu aku sudah dibebasin dari penjara.